Baik. Jazakallah khairan barakallahu fiik. Makasih Ustaz tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah pada Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan selalu dalam lindungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah taala pada malam yang penuh berkah ini insyaallah kita meneruskan mempelajari kitab yang luar biasa karya Imam Nawawi rahimahullah, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini salah satu karya agung dari Imam Nawawi. Dan babnya kita Al-Babul Awwalu, bab yang pertama, yaitu sampai ke hadis bahwa hadis wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramil bararah, ya, wallati yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqqun alaihi lahu ajrani. Ya, ini pesan atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Pembahasan kemarin kita sudah menyinggung tentang bahwa kalau menurut ulama, ya, andai kata yang beliau tahu itu hadis ini cuma satu ini doang tentang Quran, makanya udah cukup. Andai kata hadis Nabi yang sampai kepada umatnya itu cuma satu ini, dalam rangka mendorong kita mempelajari ini sudah cukup. Karena motivasinya sangat luar biasa besar sekali, ya, bahwa kita akan menjadi sangat mulia, ya, disebutkan kalau kita mahir maka kita akan disertai oleh malaikat ma'as safaratil kiramil bararati. Safarah yakni malaikat. Safarah itu maksudnya utusan. Ya, safir itu utusan, delegasi atau duta. Kalau bentuk jamaknya safarah, kiram yang mulia, bararah yang senantiasa melakukan ketaatan, tidak pernah melakukan kemaksiatan, itulah malaikat. Di kita ma'ah itu menunjukkan kemuliaan, syaraf. Kita disertai. Tapi itu khusus bagi yaqra' al-Quran, yaitu orang yang senantiasa baca Quran. Makanya kalau baca Quran itu bawaannya mestinya pengen lama, gitu ya. Katakanlah setengah jam, 1 jam. Karena kalau kita ingat hadis ini, kita dimuliakan, kita sedang bersama-sama dengan para malaikat. Ma'as safaratil kiramil bararah. Masa kita mau berhenti baca Qur'annya? Karena kalau kita berhenti berarti enggak yaqra'. Kalau enggak yaqra' berarti enggak ada lagi ma'a itu. Ma'a yang disebut hadis itu tidak akan berlaku. Ya. Jadi seakan-akan mendorong kita untuk semangat, untuk rajin, antusias membaca Quran setiap hari. Subhanallah. Ya. Nah, kemudian kalaupun kita ini belum sampai taraf mahir, dan semua orang nggak ada ujuk-ujuk mahir kan? Sekarang ini mungkin mahir ya. Tapi sebenarnya ada fase waktu-waktu di mana kita pada awal-awal itu belum mahir. Itu pun oleh Rasulullah SAW dikasih kemuliaan. Menurut beliau apa? Diberikan 2 pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta'u. Yatata'ta maksudnya tersendat-sendat. Maksudnya adalah terbata-bata. Ya. Kalau misalnya orang masih baru belajar itu, ya, dia biasanya kan nyangkut. Wah, maksudnya pokoknya nyangkut. Ya. Maksudnya dia mikirin ini huruf apa ya. Tapi kalau orang udah lancar, dia memorinya sudah hafal ya. Huruf ini bacanya ini dan seterusnya. Ya. Masya Allah. Nah, tapi tetap mulia.
mulianya bahkan pahalanya diberikan double. Ajrani, 2. Ya. Karena dia mampu bersabar, terus belajar, meskipun misalnya kalau dia mau membaca satu halaman, kalau orang tersendat-sendat terbata-bata sama orang yang mahir kan beda kan? Pasti dia butuh sabar lebih karena dia mungkin sekian jam baru dia beres tuh satu halaman. Orang yang mahir sekian menit selesai itu. Makanya dia dikasih kemuliaan karena bersabar. Ya. Lahu ajrani, subhanallah. Ya, Masya Allah. Taib. Nah, kita akan masuk ke hadis yang ketiga. Masya Allah. Hadis yang ketiga ini dari Abu Musa al-Ash'ari. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Rasul bersabda, "Matsalul mu'mini allati yaqra'ul Qur'ana matsalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib." Wa masalul mu'mini allati la yaqra'ul Qur'ana kamatsalit tamrah la rihalaha wa ta'muha hul. Wa matsalu al munafiqi allati yaqra'ul Qur'an kamatsalir raihanah rihuha thayyib wa ta'muha mur. Wa matsalul munafiqi allati la yaqra'ul Qur'an kamatsalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Masya Allah. Ini hadis kita yang ketiga ya. Ya. Jadi Nabi bersabda bahwa perumpamaan orang mukmin yang baca Quran dia seperti buah utrujah. Dia aromanya harum, rasanya manis, enak. Orang mukmin tapi nggak baca Quran, dia seperti tamar, kurma. Dia aromanya nggak ada, nggak wangi, tapi rasanya enak. Kalau orang munafik yang baca Quran, dia wangi, harum, aromanya, tapi rasa buahnya pahit. Itu namanya raihanah. Orang munafik yang nggak baca Quran, dia seperti apa? Hanzolah. Wanginya nggak ada aroma-aroma yang harum, ya. Dan juga rasanya pun pahit. Poin pertama begini, ya. Kalau kita baca hadis ini sebuah peringatan yang sangat perlu direnungkan. Ini Nabi sedang bicara tentang siapa? Orang yang judulnya Muslim. Bukan Nabi bicara tentang orang-orang kafir. Orang yang Muslim. Karena munafik itu lahiriahnya Muslim. Maksudnya kita perlu waspada di sini sebenarnya ya. Karena orang munafik itu nggak mau disebut kafir. Dia secara KTP Muslim. Semua secara formalitas dia Muslim. Waliyadzubillah. Ternyata Al-Quran itu apa istilahnya? Mengklasifikasi atau menggolong-golongkan manusia Al-Quran ini, ya, orang yang mereka semuanya adalah Muslim, baik formalitas maupun Muslim beneran, itu menjadi 4. Ini nggak bicara orang kafir loh ya. Maksudnya ini ngeri juga sebetulnya ya, karena di situ Nabi sedang bicara sebenarnya tentang Muslim. Ya. Nah, bagi 4 bahwa ada 2 hal dalam diri manusia itu, ada namanya faktor lahir dan faktor batin. Jadi ibaratnya gitu ya. Kalau yang batin maka itu adalah soal iman. Di sini disebut dengan perumpamaan apa namanya? Buahnya itu. Buahnya rasanya enak atau pahit. Kalau
yang sifatnya lahiriah, kita manusia ini ya, maka diberikan perumpamaan tasbihnya itu kepada buah-buahan ini, dia ada yang aromanya wangi, harum, dan ada yang tidak. Ini mungkin suka jalan-jalan ke supermarket ya, itu kan ada pengharum ruangan. Biasanya apa yang kita ketemukan aromanya apa? Jeruk. Umumnya buah. Jeruk, lemon, apel, ya kan? Ada enggak aroma kurma? Ada enggak aroma kurma? Enggak ada. Karena kurma itu meskipun enak, meskipun dia nutrisinya bagus, dia enggak ada aromanya. Emangnya ada orang jualan apa namanya itu ya? Rasa aroma kurma enggak ada. Masya Allah. Makanya perumpamannya ini itu kayak orang mukmin tapi nggak baca Quran. Itu dia nggak ada wangi-wanginya, nggak ada harum-harumnya gitu. Meskipun dia batinnya udah benar karena dia beriman, tapi dia nggak baca Quran, jarang baca Quran. Itu dia kayak tamer, kurma. Paling banter kalau di supermarket itu ketemunya kan lemon. Ya, utrujah dalam satu syarah ulama menerangkan bahwa utrujah itu adalah, mungkin pernah lihat kalau di internet itu ada, dia mirip jeruk secara ini ya, rasa dan aroma. Jadi orang kalau jeruk itu baru belum dimakan, baru dekat udah berasa seneng ininya ya, aromanya bagus, kita menghirupnya enak. Seperti itu. Kalau dia mukmin dan dia rajin baca Quran, kita belum berinteraksi dekat. Ibaratnya ini masih ada jaraknya. Kita kayak nggak kuasa apa namanya ya, bahwa dia itu sosok yang menyenangkan gitu loh. Pernah nggak ketemu orang yang kenal aja enggak, tapi dia ibaratnya secara bahasa sekarang aura ya, auranya itu lain. Ada juga orang yang sama-sama kita nggak kenal, tapi kita kan namanya nggak kenal ya, tapi kita bawaannya nggak nyaman. Ada kan begitu? Benar nggak? Ya. Kalau sama teman kan kita udah tahu sama tahu ya, udah tahu sama tahu. Si ini fulan baik, si yang ini kurang baik. Ya. Tapi hatta belum interaksi itu namanya apa namanya ya? Aromanya tadi. Rih, rih yakni wanginya, aromanya. Jadi kalau dia mukmin dan dia baca Quran, maka dia secara lahiriah dia adalah baik, apalagi secara batin, karena dia adalah mukmin. Tapi kalau dia mukmin nggak baca Quran, batinnya baik, tapi lahiriahnya dianggap kurang. Karena Quran itulah yang akan menjadikan dia berinteraksi dengan masyarakat. Adapun orang munafik dibagi dua juga. Ada orang munafik yang fasih baca Quran loh. Menurut hadis ini ya ada. Buktinya Nabi bersabda begitu. Bahwa ada orang munafik mahir baca Quran, fasih baca Quran. Ya. Dan orang semacam itu, orang yang dia wanginya juga harum. Maka perumpamaannya seperti raihanah. Ya. Tapi rasa buahnya pahit. Adapun yang keempat, munafik gak baca Quran. Ini yang paling parah ya. Yaitu dia aromanya nggak ada dan buahnya pun berasa pahit. Waliyadzubillah. Jadi kita sebagai umat Islam ya, sebagai orang-orang beriman sebenarnya didorong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita ini ibaratnya ya, supaya kita ini menjadi pribadi yang menyenangkan. Itu kan aroma ya. Itu sebenarnya dibentuk sama Quran. Itu kan maksudnya tutur katanya, sikapnya, ya akhlaknya yang seperti itu.
Bukan berarti orang kalau udah rajin baca Quran nggak usah mandi, nggak usah gosok gigi karena dia udah pasti wangi menurut hadis Rasul. Ya bukan begitu kesimpulannya ya. Kan kata Nabi udah kayak utrujah, ya udah gue gak usah mandi-mandi ya. Nggak usah gosok gigi. Pasti harum. Masa Rasul bohong? Pasti bau utrujah. Bukan begitu maksudnya. Nabi juga menyunahkan kita mandi, ya kan? Jadi maksudnya yang dimaksud itu aroma bukan secara wangi-wangian kayak yang disemprot atau parfum-parfum gitu, tapi maksudnya secara kepribadian itu dia akan berkesan menyenangkan pada orang-orang yang di sekelilingnya itu. Tutur katanya, sikapnya, ya akhlaknya, etikanya dan seterusnya. Kalau orang baca Quran itu marah pun dia beda sama orang yang jarang baca Quran. Karena dia punya satu standar bahwa saya ini orang yang istilahnya min ahlil Quran. Kalau saya marah, harusnya marahnya kayak gini nih. Nggak boleh marah kayak orang sembarangan, itu beda. Marahnya orang yang dia dalam dirinya ada Quran itu harus beda dengan orang yang dalam dirinya nggak ada Quran. Beda. Umar bin Khattab pernah nggak marah? Pernah kan? Tapi marahnya beliau itu marah yang apa namanya ya? Bukan marah kayak bukan marah sembarangan. Marah-marah yang dapat tunjuknya, tidak sampai melakukan hal-hal yang menimbulkan kerusakan dan seterusnya. Ya, itu sampai cara marahnya orang yang ahli Quran itu beda loh. Cara ngomongnya, cara dia menunjukkan ketidaksukaan, cara dia menunjukkan berbagai macam. Itu dibentuk oleh Quran. Ya, subhanallah. Ya. Baik. Jadi kalau orang mukmin dia baca Quran, dia lahir batin pribadi yang sangat menyenangkan ya. Makanya di dalam hadis yang kita katakan bahwa orang mukmin itu seperti apa? Yang perumpamaan hewan itu. Seperti lebah. Lebah ya. Iya. Nahl. Jadi hanya memakan yang bagus. Hinggap di yang wangi, yang harum, dan dia akan memberikan manfaat. Ya, seterusnya begitu. Ya. Baik ya. Jadi itu Masya Allah Quran telah menggolong-golongkan manusia berdasarkan apa? Berdasarkan bagaimana dia bersikap sama Quran. Dibaca nggak itu Quran? Ya. Jadi kita sebagai kaum muslimin mestinya wirid hariannya itu adalah Al-Quranu Al-Karim, wirid harian. Minimal 1 jam satu hari. Kita rata-rata berapa jam membaca Quran satu hari? Ada yang lebih 1 jam nggak? Saya bilang tadi 1 jam itu minimal banget. Kalau bisa 2 jam, 3 jam. Maksudnya jadi sesuatu yang kita jadikan kebiasaan gitu. Iseng-isengnya tuh baca Quran gitu loh. Habis maghrib, subuh atau habis apa aja, iseng-isengnya baca Quran. Ya, karena kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan berdasarkan hadis tadi. Baik, itu hadis yang ketiga ya. Nah, kita akan membahas ini hadis ya, Masya Allah yang keempat ya. Wa'an Umar ibnil Khattabi radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Masya Allah. Jadi Nabi SAW bersabda bahwa ini diawali dengan kalimat takkid ya, taukid, penegasan. Sungguh
Sungguh Allah Subhanahu wa taala yarfa. Yarfa itu artinya apa? Meninggikan, mengangkat, memuliakan. Yarfa. Allah sungguh akan memuliakan, meninggikan atau mengangkat bihadal kitabi, dengan kitab ini. Hadal kitab maksudnya Al-Qur'an. Ya. Di situ menggunakan lafaz hada. Hada itu ismul isyarah lil qarib. Kata tunjuk untuk dekat. Itu maksudnya gini ya. Kalau kajian kebahasaan bahwa kalau sesuatu itu digunakan kata tunjuk dekat, pasti beda ketika digunakan kata tunjuk jauh. Salah satu faedah ketika digunakan kata tunjuk dekat itu apa? Menunjukkan tentang jelasnya sesuatu itu. Ya. Dia adalah wadih. Dia adalah sesuatu yang jelas. Misalnya ya, ini mic. Ini jelas. Tapi kalau kita bilang dengan kalimat yang isyarat jauh, itu bisa jelas, bisa juga tidak. Karena jaraknya jauh, kita masih belum bisa benar-benar yakin itu apa. Ya. Salah satu faedahnya begitu ya. Jadi ismul isyarah lil qarib itu untuk menunjukkan bahwa itu adalah wadih, atau dia malmus, dia adalah sesuatu yang bisa dipegang, ya. Mahsus, bisa diindra, dekat. Maksudnya itu intinya begini, nggak ada kesamaran, nggak ada kesamaran bahwa ini, ya ini kitabnya. Kalau sudah disebut ini, maksudnya bukan yang lain-lain. Karena kalau kita sebut ini, saya katakan ini, berarti yang ini enggak, yang ini enggak, yang ini enggak, cuma ini. Itu maksudnya ismul isyarah. Berarti kalau ada seorang yang menginginkan kemuliaan, ya, derajat yang tinggi, tapi dia bukan dengan Quran, mustahil. Karena sudah dibatasi. Innallaha yarfa bihadal kitab. Hadal kitab. Kalau bukan kitab ini, ya nggak bisa. Bihadal kitab. Innallaha yarfa bihadal kitab. Aqwaman. Aqwam jamak dari kaum. Kaum-kaum atau bangsa-bangsa atau masyarakat-masyarakat. Ya. Sekaligus juga wa yadau bihi akharin. Allah pun akan merendahkan atau menghinakan. Ya. Itu makna dari yadau. Ya. Yadau itu udah kata wadoa yadau. Ya. Bisa juga artinya menghinakan, merendahkan, menjatuhkan, ya. Dengan Quran itu akharin, kaum yang lain, bangsa yang lain. Berarti standarnya ditegaskan Rasulullah SAW bahwa Allah itu menggunakan standar adalah Al-Quran. Kok bisa ada orang mulia? Kok bisa ada orang hina? Standarnya Quran. Ya, itu bagaimana dia bersikap kepada Quran, bagaimana dia memperlakukan Al-Quran. Gitu. Ya. Ada, jadi ceritanya begini ya. Ini kan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu khalifah yang kedua sesudah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berkuasa, kalau dihijriahkan tahun hijrah, kan Nabi wafat setelah 10 tahun kan, 10 tahun di Madinah. Ya. Itu maka mulai tahun ke-11 itu adalah Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar itu tahun 11 sampai tahun 13. Ya. Kemudian Khalifah Umar tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah. Dia itu 10 tahun. Tahun 13 sampai tahun 23. Nah, ada seorang sahabat yang luar biasa, seorang ulama, sahabat,
namanya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas radhiyallahu an ini tahu nggak umurnya ketika Rasulullah SAW wafat? Dalam riwayat dikatakan umurnya 8 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun. Ada yang mengatakan 13 tahun. Siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah SAW wafat, umurnya baru, kalau ibaratnya itu umur anak SD kan? Ya. Anggaplah tadi kan ada yang 8, ada yang 10, ada yang 13 ya. Kita anggap 10 misalnya. Ya. 10 tahun. Ketika Abu Bakar berkuasa bertambah 2 tahun. Berarti umurnya jadi 12. Mulai masa Umar. Umar radhiyallahu an dalam majelis-majelis ya, pertemuan tokoh Quraisy. Wah, orang dengar namanya tokoh-tokoh Quraisy itu udah langsung kebayang tokoh-tokoh elit. Benar nggak? Karena itu nggak semua orang Arab, khusus. Jadi ada satu pertemuan-pertemuan tertentu yang itu oleh Umar dirancang pesertanya khusus para veteran Badar. Wah, ini lebih elit banget ya. Ini orang-orang yang pahlawan-pahlawan kesatria Badar. Ini pahlawan-pahlawan kesatria Badar umurnya berapa? Sebagai bandingan begini, umur Rasulullah SAW itu ketika beliau dari Makkah hijrah ke Madinah setelah 13 tahun. Nabi menjadi nabi 40 tahun. 40 tambah 13 53 tahun. Perang Badar tahun kedua berarti 55 tahun. Ya. Umur Nabi kurang lebih 55 tahun. Kemudian sampai beliau wafat itu berarti tambah bukan 10 tambah 8 kan udah kepake 2. Ya. Ya, umurnya kan 63 kan? 63 tahun. Berarti anggaplah menurut ulama rata-rata veteran Badar itu umurnya 50-60 tahun. Pahlawan-pahlawan kesatria itu wah udah ibarat jenderal-jenderalnya itu umur-umurnya 50-60 tahun. Nah, itu ada pertemuan khusus. Siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Ternyata dalam pertemuan itu diundang secara khusus Ibnu Abbas. Berapa umurnya tadi? 12. Ya kan? Kan mulai Umar berkuasa sejak tahun 13 sampai 23. Itu rutin ada pertemuan. Maka ini nggak enak hati. Ini tokoh-tokoh besar ini apa-apaan ini? Kami anak-anak juga dimasukin, maksudnya minta kalau emangnya apa yang menghalangi anak kami ikut ke sini? Kenapa Ibnu Abbas ini boleh? Atau kalau anak kami dilarang, kenapa ini nggak dilarang juga? Gitu. Kita ini tokoh-tokoh semua ini, tokoh-tokoh veteran Badar itu kan bukan sekedar umurnya udah senior ya, tapi memang seorang yang jasanya besar. Kok ini ada boro-boro ikut perang Badar, perang Badar baru umur berapa tahun itu? Tapi kenapa dalam majelis itu diundang khusus? Intinya ini sahabat-sahabat nama juga manusia ya, tetap aja manusia merasa kok ini kayak apa istilahnya diistimewakan banget sih. Kata Khalifah Umar bin Khattab begini, ya. Antum ta'lamuna mimman huwa. Maksudnya kalian sebenarnya tahu siapa sih? Dari mana sih? Maksudnya dari kalangan mana sih Ibnu Abbas ini? Beliau ini kan apanya Rasul? Sepupunya Rasul. Tapi jawaban itu belum memuaskan. Maksudnya, loh, apa istilahnya itu? Kerabat Rasul kan banyak. Kerabat Rasul apa cuma satu ini? Banyak kan? Banyak kerabat Rasul banyak. Tapi kenapa nih? Ya, jawabannya jadi diceritakan bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan akhirnya pada satu hari itu sengaja Umar bin Khattab mengundang kembali para tokoh-tokoh besar, para veteran Badar itu yang umurnya 50-60 tahun. Bisa bersama diundang juga Ibnu Abbas. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kemuliaan Ibnu Abbas. Liyuriyahum, untuk menunjukkan pada mereka, memperlihatkan bahwa beliau itu bukan sembarangan orang gitu ya.
Akhirnya di majelis itu ditanyain ya kepada para tokoh-tokoh itu. Menurut kalian apa makna dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna dari surah Al-Qur'an atau tafsir dari surah An-Nasr? An-Nasr itu surah apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ditanyain semua. Udah pada jawab. Ya. Jawabannya, oh berarti kita disuruh ngapain sesudah dikasih anugerah kemenangan, pertolongan Allah, maka kita disuruh ujung ayat itu apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Oh, kata para tokoh itu, kita sesudah diberi kemenangan, dikasih pertolongan sama Allah, maka kita harus bertasbih. Kita harus banyak-banyak istighfar. Benar enggak? Yang begitu kan? Maka kemudian sesudah mereka jawab semua, ditanyalah pada Ibnu Abbas, ma ra'yuka ya Ibnu Abbas? Menurut engkau apa makna dari ayat itu? Apa jawaban Ibnu Abbas? Bahwa maknanya ayat itu adalah Allah memberitahu tentang wafatnya Rasulullah. Karena nggak lama sesudah itu Rasulullah pun wafat. Nggak ada yang tahu jawaban itu, nggak ada yang mengeluarkan kesimpulan tafsir semacam itu, nggak ada. Kecuali siapa? Ibnu Abbas. Kalau yang lain itu membaca secara teks bahwa di situ fasabbih, ya udah Allah suruh kita bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbik wastag. Yang beristighfar. Emang begitu. Cuma apa sebenarnya yang lebih dalam dari itu? Yang jawab siapa? Ibnu Abbas. Kata Umar, aku pun berpendapat sama. Demikian. Allah bermaksud memberitahu tentang umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas kejadian itu enggak ada lagi yang protes. Kenapa pula ini Ibnu Abbas ikut-ikutan masuk di dalam majelis orang-orang yang para tokoh pembesar hebat ini? Siapa ini? Enggak ada yang berani udah ditunjukkan. Itu maksudnya apa? Ilmu Quran. Innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Dalam satu ayat dikatakan begini, ya, bahwa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa-siapa yang lambat beramal, maka dia tidak bisa selamat dengan nasab. Maksud nasab itu nggak bakal bisa nolong. Yang nolong itu amal. Meskipun dia Quraisy, meskipun dia adalah Bani Hashim, meskipun dia adalah zuriyah Rasulullah, bukan soal itu. Jadi kemuliaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bukan semata karena beliau adalah kerabat Rasulullah, bukan semata karena beliau adalah Bani Hashim dari Quraisy, bukan itu sebenarnya. Karena kalau itu ada juga yang lain banyak. Benar nggak? Tapi sebenarnya sedang berlaku hadis ini. Innallaha yarfa' ya dan kita bi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Subhanallah. Contoh yang lain ya. Yaitu apa? Jadi ini di masanya Ibnu Abbas. Tadi ini di masanya siapa? Umar. Cerita tentang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini ntar pas udah jadi tokoh besar ya belakangan itu kemudian beliau punya salah satu murid ya, mungkin kalau sering baca tafsir itu ketemu dengan namanya Ibnul Aliyah. Pernah dengar nggak? Ibnul Aliyah itu suka dikutip tafsirnya. Itu ada satu majelis pertemuan istimewa khusus ya para tokoh-tokoh besar
nggak sembarangan boleh masuk di situ ya. Ternyata di situ tokoh-tokoh Quraisy, Ibnu Abbas yang memimpin. Ya. Tapi kemudian ketika masuk ini namanya Ibnul Aliyah. Ibnul Aliyah ini, oh apaan? Ya Ibnul Aliyah, maka kemudian ini orang-orang Quraisy merasa agak gimana ya, agak kurang nyaman. Ya. Apalagi bukan cuma masuk ke situ. Ini siapa tadi? Ibnul Aliyah dipersilahkan duduk di atas namanya sarir. Sarir itu bantal. Orang Quraisy itu kan suka ada bantalnya tuh. Terus ini orang-orang Quraisy duduk di tanah, masa duduk di kayak gini-gini. Ini padahal siapa ini? Ini adalah Maula. Maula itu tahu nggak Maula? Maula itu budak yang dibebaskan. Boro-boro orang merdeka. Orang merdeka aja dibanding sama Quraisy itu kan udah jauh ya. Karena Quraisy suku yang paling mulia. Ini bukan orang merdeka, ini tadinya orang budak. Maula. Kepunyaan seorang perempuan. Tapi kemudian kok kenapa ini Ibnu Abbas radhiyallahu an bahkan mempersilakan duduk di atas bantal. Orang-orang pada nggak nyaman lah dalam situasi pertemuan para tokoh pembesar itu. Kok tiba-tiba nih dia bukan dari kalangan suku terhormat, bahkan hanya seorang bekas budak yang dimerdekakan, tiba-tiba disuruh duduk di atas bantal itu. Maka kemudian diprotes tokoh-tokoh itu. Emangnya siapa dia ini? Ya. Maka dikatakan bahwa beliau adalah seorang yang mulia dan dimuliakan oleh ilmu. Maka di tempatnya pun adalah mulia. Itu jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Subhanallah. Coba bayangkan. Orang yang secara asal usul nasab itu nggak akan dipandang. Ya kan? Tapi ketika ilmu itu menjadi miliknya, ilmu itu dianugerahkan Allah, dia akan mulia. Banyak kisah-kisah yang mirip seperti ini. Dan tahukah kita, banyak ulama-ulama yang suka dikutip di kitab-kitab tafsir itu, Ikrimah, itu Maula. Ikrimah bukan Ikrimah yang sahabat ya. Ikrimah ini seorang ulama. Itu adalah Maula, bekas budak. Nah, satu waktu ada satu kisah yang terakhir ya. Jadi Khalifah Umar bin Khattab itu ketika menjabat khalifah tahun berapa tadi? 13 sampai 23. 13 sampai 23 Hijriah. Itu kemudian melakukan apa namanya? Safari. Kalau zaman sekarang istilahnya mengunjungi wilayah-wilayah. Ya. Kan pusat ibu kotanya di mana? Madinah kan? Sampailah beliau ke ada satu tempat. Di situ hadir siapa? Hadir penguasa Mekah, Amir Mekah. Jadi Mekah ini kan penguasa namanya wali, gubernur ya. Di atasnya kan khalifah. Maka ketika bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ditanya kepada wali ini, gubernur Mekah ini. Sepeninggal engkau dari Mekah, siapa yang engkau tugaskan sebagai penggantimu? Maksudnya siapa nih yang mewakili kamu di Mekah pas keluar dari kota ini? Siapa pejabatnya yang kamu angkat? Dijawab Ibnu Asba. Ibnu Asba. Oleh Khalifah Umar ditanya, Aminal Arab, Aminal Maula. Apakah dia seorang Arab? Apakah dia seorang Maula? Bal minal Maula. Maka Umar ini emangnya, ibarat kalau bahasa kita, emangnya nggak ada orang lagi? Ini kok tiba-tiba kamu pergi dari Mekah, kan hak kosong tuh yang berkuasa, harus ditunjuk orang. Maka ini kan ditanyain sama Umar, kamu ketemu saya di sini, ini berarti di sana ada yang kamu tunjukkan. Siapa yang kamu tunjuk? Ibnu Asba. Ibnu Asba itu dari bangsa Arab atau bangsa budak?
Dijawab bangsa budak. Bangsa budak itu kan Mekah loh ya, bukan Syam, bukan wilayah-wilayah yang kan wilayah Umar itu udah luas banget, ya kan sampai Mesir loh, ya kan Syam sampai wilayah Irak itu sudah dikuasai oleh penaklukan perang Al-Qadisiyah. Ini bicara tentang Mekah. Mekah itu siapa? Ya orang Quraisy semua itu. Ibaratnya kan suku yang mulia. Ini tiba-tiba penguasanya siapa tadi? Maula. Ibnu Asba namanya Ibnu Asba. Masya Allah. Kaget Umar kaget juga. Minal Maula. Man huwa? Siapa dia emangnya? Tanya orang. Oh, dijawab oleh gubernur Mekah itu bahwa beliau adalah min qurra. Qurra itu istilah kalau bahas zaman dulu itu hafid Quran, bukan sekedar hafid tapi faham, faqih. Kalau disebut hafid zaman sekarang beda kan? Hafal doang. Kalau yang disebut hafid zaman dulu, huffaz min huffatil Quran lil Quran itu seorang yang bukan sekedar hafal tapi juga faqih. Dan beliau adalah seorang yang alim dalam hal halal wal haram. Maka kemudian Umar teringat, oh ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Ya kebukti maksudnya nih, entah orang dari mana asalnya itu dia maula, tiba-tiba dia menjadi penguasa di Mekah membawa semua orang Quraisy di situ, subhanallah. Itu karena apa? Ilmu dia tentang Quran. Yarfa' bihadzal kitab. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya.